Ya, selamat sore pada Mas Feby. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara pada sore hari ini. Perkenalkan, sebelumnya kami dari mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya akan mewawancarai Mas Feby mengenai bisnis yang sedang Anda jalani saat ini. Ya, langsung saja. Pertama, tolong bisa Anda jelaskan mengenai profil diri Anda. Terima kasih. Nama saya Feby Widianto, asal dari Surabaya. Umur saya 22 tahun. Statusnya lulusan D3 Teknik Mesin Produksi dari Institut Teknologi 10 November. Dapatkah Anda jelaskan usaha apa yang sedang Anda jalankan saat ini? Usaha yang saya jalankan sekarang yaitu produksi sepatu, namanya Precious. Kami bergerak di bidang jasa untuk pencucian sepatu dan reparasi sepatu. Bagaimana Anda mendapatkan ide untuk memulai usaha ini dan sejak kapan Anda memulainya? Mulainya ketika saya mempunyai hobi tentang sepatu, karena dulu saya suka sama sepatu, sedikit mengoleksi sepatu, dan dulu saya bingung untuk mencuci sepatu itu bagaimana yang benar. Makanya dulu pakai deterjen, sabun pencucian baju biasanya, dan itu ternyata sangat salah menurut saya. Kami mendirikan Precious yaitu untuk memberikan satu servis yaitu pencucian sepatu yang benar. Mengapa Anda memilih usaha laundry sepatu ini? Padahal sepatu kan bisa kita cuci sendiri, namun Anda berani membuka jasa pencucian sepatu ini. Yang saya terangkan tadi, karena tidak semua orang mencuci sepatu dengan benar. Nah, ada yang asal kalau mencuci dan tidak ada teknik-teknik pencucian sepatu yang benar. Kami mendirikan Precious untuk memfasilitasi orang-orang bagaimana merawat sepatu yang benar, melayani orang-orang tentang bagaimana pencucian sepatu yang benar, dan menggunakan teknik-teknik alat-alat yang memang dikhususkan untuk sepatu. Mengapa Anda memilih nama Precious ini sebagai brand Anda? Nama Precious sendiri, yang pertama biar mudah diingat, simple, karena dari kata-kata fresh dan shoes, sepatu segar artinya, yaitu artinya menyegarkan sepatu. Jadi memang sepatu yang datang ke kami menjadi segar, seperti itu. Lalu, mengapa Anda memilih lokasi untuk membuka usaha di sini? Lokasi kami berada di Gubeng Kertajaya. Kenapa kami memilih tempat ini di sini? Karena memang lokasinya berada di Surabaya Pusat. Mobilitas orang-orang cukup mudah, dari mulai pekerja dan mahasiswa itu bisa datang ke sini dengan mudah, karena memang berada di antara kampus-kampus negeri di Surabaya dan juga kantor-kantor yang ada di Surabaya Pusat sendiri. Lalu untuk pelanggan Anda sendiri rata-rata berasal dari kalangan mana saja? Kalangan pelanggan dari kami sendiri mulai dari pelajar, dari SMP SMA, dan juga ada mahasiswa, juga ada pekerja. Jadi dari range umur 17 tahun sampai 40 tahun itu segmentasi pelanggan dari kami. Pada saat Anda memulai usaha ini, bagaimana cara Anda mengenalkannya kepada masyarakat sehingga mereka tahu bahwa ada loh jasa cuci sepatu ini?
Untuk mengenalkan laundry sepatu sendiri, pertama memang kami sangat susah ya, karena menggunakan media online terlebih dahulu. Terus kami mencoba salah satunya di acara Car Free Day, biasanya setiap hari Minggu. Itu kami datang ke sana, kami menunjukkan bagaimana cara mencuci sepatu yang benar. Kami mengadakan workshop di sana. Orang-orang bisa melihat kinerja kami dan hasilnya langsung dilihat hari itu juga, dan itu membangun antusiasme orang-orang yang di Surabaya. Oh, ternyata ada laundry sepatu yang ada di sini dan ternyata memang benar-benar unik. Kemudian bicara tentang modal, berapakah modal awal Anda untuk mulai usaha ini dan bagaimana cara Anda untuk memperoleh? Modal pertama kami memang dulu kami mendirikan Fresus karena faktor ekonomi ya, faktor ekonomi dan bagaimana saat kuliah itu mencari uang sendiri. Waktu itu zaman saya masih kuliah itu saya ada modal 500.000. Saya belikan alat-alat untuk mencuci sepatu, terus packagingnya untuk laundry, parfum, dan cairan-cairan yang memang berguna untuk penyucian sepatu itu sendiri. Dan itu totalnya 500.000 saya gunakan untuk modal. Dan akhirnya beberapa bulan itu 500.000 itu sudah berkembang menjadi lebih dari itu, dan akhirnya saya alhamdulillah bisa mendirikan di sini. Dalam memulai usaha ini tentunya pasti ada kendala. Bagaimana cara Anda untuk menanggulangi kendala saat memulai? Kendalanya yaitu mengenalkan kepada orang-orang. Kendalanya, susahnya jasa yang baru ini kan jarang laundry sepatu. Kami mengenalkan lewat media online. Sempat dulu kita diundang di Suara Surabaya untuk mempresentasikan. Kami didengar oleh Suara Surabaya, disuruh mempresentasikan, oh ada bisnis seperti ini, dan khususnya yang menjalani adalah anak muda. Jadi kami sangat terbantu dari situ, dari media radio, media dulu pernah masuk majalah juga, majalah satu kampus di Surabaya juga, online seperti itu. Nah, akhirnya itu saya sangat terbantu dan sudah mulai dikenal, orang-orang sudah mengenal laundry sepatu. Bagaimana menurut Anda mengenai persaingan dalam usaha di bidang ini? Apakah ada kompetitor lain yang terjadi di Surabaya? Kompetitor yang ada di Surabaya sudah banyak untuk laundry sepatu. Dulu 2014 malah tidak saya dengar, tidak terdengar sama sekali adanya kompetitor. Semakin tahun semakin kesini sudah ada sekitar 10 jasa laundry sepatu. Karena memang hakikatnya bisnis laundry ini mudah ditiru, dan kami selalu membuat inovasi-inovasi yang baru, dan kami tidak mau kalah dengan kompetitor yang lain. Soal pelayanan, soal hasil, kami selalu memberikan yang selalu baik. Menurut Anda, apa yang menjadi alasan bagi pelanggan sehingga mereka mau menggunakan jasa laundry sepatu ini? Untuk ciri khas kami yaitu konsep kami bisa dibilang premium. Kenapa dibilang premium? Karena kita dapat menerima sepatu dari berbagai jenis dan berbagai harga.
yaitu dari upah yang paling murah sampai yang puluhan juta. Kami sanggup untuk menerima dan mencucinya di sini karena itu yang membedakan kami dari yang lain, karena kondisi-kondisi sepatu yang itu kan rentan untuk dicuci secara asal-asalan, tidak boleh. Karena kami menggunakan teknik yang benar dan akhirnya kami bisa menamakan diri kami premium. Dan satu lagi, packaging kami ciri khasnya adalah dapat tas di setiap servis yang lain. Kemudian berapakah rata-rata biaya operasional yang Anda keluarkan dalam sebulan? Biaya operasional dari pencucian sepatu mulai dari alat, terus sewa part, disitu packaging itu sekitar 3-5 juta per bulan. Itu biaya operasional kami per bulan. Lalu untuk rata-rata omset yang Anda peroleh dalam satu bulan, kira-kira berapa? Kita mempunyai target, yaitu satu hari ada 10 pasang yang masuk. Ketika dikalkulasi sebulan kira-kira 300 pasang. Jika kita ambil sampel harga 50.000, jadi kita dapat kotor 15 juta. Itu kotor dipotong dengan biaya operasional itu. Menurut Anda, faktor apa saja yang menjadi kunci keberhasilan dalam usaha di bidang ini? Kunci menurut kami, kunci tetap eksisnya itu harus ada inovasi-inovasi ya setiap periode. Dan awal tertentu harus ada inovasi karena memang bisnis ini sangat mudah ditiru. Dan juga setiap periode tertentu kita mengambil sampel visioner kepada customer, kita menanyakan bahwasanya bagaimana servis yang kami berikan saat ini, apakah ada yang perlu diganti atau ada yang perlu ditambahkan dari servis sebelumnya. Itu kami selalu menggunakan sistem seperti itu. Dan terakhir, apakah suka duka Anda dalam menjalani bisnis ini? Kemudian, apa yang ingin Anda capai untuk depannya? Sukanya yaitu bisa berkumpul dengan orang-orang yang mau bekerja dan khususnya teman-teman kami ya, membuka lapangan kerja baru dan membantu mereka perihal pekerjaan itu. Dan dukanya adalah salah satunya ketika intensitas sepatu yang masuk itu banyak. Kami kebingungan karena memang sepatu yang datang itu susah dan memerlukan waktu yang banyak, dan pekerja-pekerja kami sendiri itu sampai ada lembur. Dan harapannya Presus bisa ada cabang lain selain di Surabaya, khususnya di Pulau Jawa, dan bisa menambah outlet-outlet yang lain lebih dari ini. Terima kasih atas sharing-sharing yang Anda sampaikan kepada kami, yang mungkin akan sangat berguna bagi kami mahasiswa untuk mencoba melakukan bisnis wirausaha seperti yang Anda lakukan. Terima kasih atas waktunya, Mas Yudi. Terima kasih.